Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I would like to thank you all for watching in our presentation. First of all, let me introduce my group. My name is Winnie Mega Putri, as our first presenter, and the next is Jayanti. Alright, I want to explain about Chomsky Universal Grammar and the breed of psycholinguistics. So, universal grammar in modern linguistics is a theory of the genetic component of the language faculty, usually credited to Noam Chomsky. Universal grammar is a certain set of structural rules innate to humans, independent of sensory experience, with more linguistic stimuli received during physiological development. Children then adopt specific syntactic rules that correspond to universal language, sometimes known as mental grammar, and in contrast to other grammars. Jadi, tata bahasa universal dalam linguistik modern adalah teori komponen genetik dari Fakultas Bahasa. Jadi, tata bahasa universal ini adalah seperangkat aturan struktural tertentu bawaan manusia, independen dari pengalaman indrawi. Jadi, di sini lebih banyak rangsangan linguistik yang diterima selama perkembangan psikologis. Jadi anak-anak kemudian mengadopsi aturan sintaksis khusus yang sesuai dengan bahasa universal yang mereka pakai. Kadang-kadang juga dikenal sebagai tata bahasa mental dan berbeda dengan tata bahasa lainnya. Number 1, argument. So the theory of universal grammar proposes that humans were raised under normal conditions, not just with extreme sensory deficiencies. Then, they will always develop language with certain traits, distinguish noun from verbs, or distinguish function word from content words, and also proposes that there are genetically determined innate language abilities that know the rules, making it easier and faster for children to learn to speak than they otherwise would. Evidence to support this notion can be found studies such as Valiant 1986, which showed that very young children understand syntactic categories and their distribution before this knowledge appear in production. Nomor 1, argumen. Jadi, teori tata bahasa universal mengusulkan bahwa jika manusia dibesarkan dalam kondisi normal, atau bukan mereka yang memiliki kekurangan sensorik yang ekstrem, maka mereka akan selalu mengembangkan bahasa dengan ciri-ciri tertentu, membedakan kata benda dari kata kerja, atau membedakan kata fungsi dari kata isi, dan juga mengusulkan bahwa ada kemampuan bahasa bawaan yang ditemukan secara genetik yang mengetahui aturan, yang membuat mereka lebih mudah dan lebih cepat menurut anak-anak untuk belajar berbicara daripada seharusnya apa yang mereka lakukan. So, some universal grammar students study various grammar to extract generalizations called universal linguistics, often inform if X holds, then Y occurs. This has been extended to various traits, such as the phonemes found in language. There were other that different language choose and the reasons why children exhibit certain linguistic behaviors. Jadi, beberapa siswa tata bahasa universal mempelajari berbagai tata bahasa untuk mengekstrak generalisasi yang disebut linguistik universal. Seringkali dalam bentuk jika X berlaku, maka Y akan terjadi. Nah, telah diperluas ke berbagai sifat seperti fonem yang ditemukan dalam bahasa, urutan kata yang dipilih oleh bahasa yang berbeda, dan alasan mengapa anak-anak menunjukkan perilaku linguistik tertentu. Number 2, revolution to the evolution of language. So, Hauser, Chomsky, and Witt present 3 main hypotheses about how language evolved to brought humans to the point where they had a universal grammar. The first hypothesis states the language faculty in a broad sense FLB is highly
goes to animal communication. This means that the homologous aspect for the language faculty exists in non-human animals. The second hypothesis states that if LV is an inherited and unique human adaptation for language. This hypothesis states that individual traits are subject to natural selection and become specific to humans. The third hypothesis states that only the language faculty in the narrow sense LLN is unique to humans. It states that while the EFB mechanism is present in both human and non-human animals, this is the hypothesis that best fits the typical theory of universal grammar championed by Chomsky. Jadi, Husserl, Chomsky, dan Fichte membagi 3 hipotesis utama tentang bagaimana bahasa berevolusi dan membawa manusia ke titik di mana mereka memiliki tata bahasa yang universal. Jadi, hipotesis yang pertama itu menyatakan bahwa fakultas bahasa dalam arti luas sangat homologasi hewan. Nah, ini berarti bahwa aspek homolog dari fakultas bahasa ada pada hewan non-manusia. Yang kedua itu menyatakan bahwa ELV adalah adaptasi manusia yang diwariskan dan unik untuk bahasa. Hipotesis ini menyatakan bahwa sifat-sifat individu tunduk pada seleksi alam dan menjadikan khusus bagi manusia. Sedangkan hipotesis yang ketiga menyatakan bahwa hanya fakultas bahasa dalam arti sempit IFLN yang unik bagi manusia. Ini menyatakan bahwa sementara mekanisme IFLB hadir pada hewan manusia dan non-manusia. Jadi mekanisme ini komputasi baru-baru yang berkembang pada manusia. Jadi hipotesis ini adalah hipotesis yang paling sesuai dengan teori tipikal tata bahasa universal yang diperjuangkan oleh Chomsky itu sendiri. Oke, saya pikir itu yang dapat saya jelaskan. Kemudian dilanjutkan dengan partner saya, Jayanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.